Pernahkah kamu merasa bahwa semakin keras kamu mengejar kebahagiaan, justru semakin jauh ia menghilang? Seperti mencoba menggenggam air laut, semakin erat kepalanmu, semakin cepat ia menguap. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu bukan pada peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Hari ini, kita akan menyelami perbedaan mendasar antara ketenangan dan kebahagiaan. Mana yang lebih kita butuhkan? Dan mengapa para bijak zaman kuno memilih ketenangan sebagai fondasi hidup? Jika kamu siap, mari kita mulai perjalanan ini bukan dengan gegap gempita, tetapi dengan hening yang bermakna. Poin 1. Kebahagiaan itu fluktuatif, ketenangan adalah dasar. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya kebahagiaan itu? Dan mengapa ketenangan justru lebih penting dalam filsafat Stoik? Kebahagiaan, dalam pemahaman kebanyakan orang, adalah perasaan senang, puas, atau gembira yang muncul ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebuah promosi kerja, pujian dari orang lain, hubungan yang harmonis, atau bahkan sekadar makanan favorit, semua ini bisa membangkitkan kebahagiaan. Tapi ada masalah besar dengan kebahagiaan seperti ini. Ia tidak tetap. Ia datang dan pergi seperti gelombang laut, tergantung pada kondisi luar yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius, dalam Meditations, menulis sesuatu yang sangat dalam tentang hal ini. Hari ini aku terbebas dari kecemasan, atau lebih tepatnya, aku membebaskan diriku sendiri dari kecemasan. Karena kecemasan itu tidak ada di luar, tapi di dalam persepsiku sendiri. Ini adalah kunci pertama memahami mengapa ketenangan lebih penting daripada kebahagiaan. Bayangkan dua orang yang menghadapi situasi yang sama persis. Keduanya baru saja dipecat dari pekerjaan. Orang pertama merasa dunia telah hancur, depresi, marah, dan menganggap hidupnya berakhir. Orang kedua, meski tentu tidak senang dengan kejadian ini, tetap tenang. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Ini tidak menyenangkan, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku merespons. Aku akan mencari pelajaran dari ini dan melangkah ke depan." Siapa dari mereka yang benar-benar bebas? Inilah perbedaan antara kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan orang pertama sepenuhnya bergantung pada pekerjaannya. Ketika pekerjaan itu hilang, kebahagiaannya runtuh. Tapi ketenangan orang kedua datang dari dalam, dari cara dia memilih untuk memandang situasi. Dan karena itu, ketenangannya tidak bisa dirampas oleh keadaan luar. Seneca, filsuf Stoik lainnya, memberikan analogi yang brilian. Kehidupan tanpa kebijaksanaan adalah seperti kapal yang terombang-ambing di laut lepas tanpa kemudi. Kebahagiaan adalah ombak yang menggerakkan kapal itu, kadang mengangkatnya, kadang menghancurkannya. Tapi ketenangan adalah kemudi yang memungkinkan kapal itu tetap pada jalurnya, tidak peduli seberapa ganas ombaknya. Kita bisa melihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Pikirkan tentang seseorang yang sangat bahagia ketika dirayu oleh kekasih baru, tapi kemudian sangat menderita ketika hubungan itu berakhir. Atau seseorang yang sangat bangga dengan mobil barunya, tapi kemudian sangat stres ketika mobil itu tergores. Ini adalah pola yang sama. Kebahagiaan yang bergantung pada hal-hal eksternal, pada akhirnya akan membawa penderitaan ketika hal-hal itu berubah atau hilang. Lalu bagaimana dengan ketenangan? Ketenangan tidak menolak kebahagiaan, tapi juga tidak bergantung padanya. Orang yang tenang bisa menikmati mobil baru tanpa menjadikannya sumber kebahagiaan utama. Ketika mobil itu rusak, dia mungkin kecewa, tapi tidak hancur, karena ketenangannya dibangun di atas sesuatu yang lebih stabil. Penerimaan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, dan bahwa kebebasan sejati terletak pada bagaimana kita memilih untuk merespons hidup, bukan pada apa yang hidup berikan kepada kita. Epictetus, yang hidup sebagai budak sebelum menjadi filsuf, memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Dia mengatakan, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu manusia, tapi pendapat mereka tentang hal-hal itu. Ini adalah inti dari ketenangan Stoik. Ketika hujan mengacaukan piknikmu, bukan hujannya yang membuatmu menderita, tapi pendapatmu bahwa piknik harus cerah agar bahagia. Ketika seseorang menghinamu, bukan kata-katanya yang menyakitimu, tapi keyakinanmu bahwa penghinaan itu harus memengaruhi harga dirimu.
Inilah mengapa ketenangan adalah dasar, sementara kebahagiaan hanyalah dekorasi. Seperti rumah yang dibangun di atas batu karang, ketenangan adalah fondasi kokoh yang tidak tergoyahkan oleh badai emosi atau perubahan nasib. Kebahagiaan mungkin datang menghiasi rumah itu dengan lampu-lampu indah, tapi ketika lampu-lampu itu padam, rumah itu tetap berdiri tegak. Praktik stoikisme mengajarkan kita untuk membangun ketenangan ini melalui latihan mental setiap hari. Salah satu latihan terpenting adalah praemeditatio malorum, prameditasi tentang hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Ini bukan tentang menjadi pesimis, tapi tentang mengingatkan diri sendiri bahwa segala sesuatu yang kita miliki bersifat sementara. Dengan cara ini, ketika kehilangan datang, kita sudah siap secara mental, dan ketenangan kita tidak mudah goyah. Contoh sederhana, sebelum bepergian dengan pesawat, seorang stoik mungkin merenungkan, penerbangan mungkin delay, bagasi mungkin hilang, turbulensi mungkin tidak nyaman. Ketika hal-hal ini benar-benar terjadi, dia tidak terkejut atau marah berlebihan, karena dia sudah mempersiapkan pikirannya sebelumnya. Ini sangat berbeda dengan orang yang hanya membayangkan perjalanan lancar. Ketika masalah muncul, kebahagiaannya langsung berubah menjadi frustasi. Ketenangan seperti ini bukanlah sifat bawaan, tapi keterampilan yang bisa dikembangkan. Marcus Aurelius, meski menjadi kaisar Romawi yang paling berkuasa, menulis dalam buku hariannya setiap pagi, "Hari ini aku akan bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, sombong, licik, iri, dan tidak ramah. Tapi aku ingat bahwa tidak ada dari mereka yang bisa merusak karakternya, karena tidak ada yang bisa melakukan kejahatan tanpa persetujuannya sendiri." Ini adalah latihan ketenangan, mempersiapkan pikiran untuk menghadapi kenyataan hidup tanpa ilusi, tapi juga tanpa keputusasaan. Dalam dunia modern yang penuh stimulasi instan, notifikasi media sosial, belanja online, hiburan tanpa henti, kita sering keliru mengira bahwa akumulasi kebahagiaan kecil ini adalah tujuan hidup. Tapi stoikisme mengingatkan kita, kebahagiaan seperti ini adalah seperti garam. Semakin banyak kamu mengonsumsi, semakin kamu haus akan lebih banyak. Tapi ketenangan adalah seperti air jernih, ia tidak memberikan sensasi kuat, tapi memuaskan dahaga sejati jiwa kita. Jadi, ketika kita bertanya mana yang lebih penting antara kebahagiaan dan ketenangan, jawaban stoik jelas. Kebahagiaan adalah tamu yang datang dan pergi, tapi ketenangan adalah rumah tempat kita benar-benar hidup. Dan seperti kata Seneca, tidak ada angin yang tepat bagi pelaut yang tidak tahu kemana dia akan berlabuh. Ketenangan adalah kompas yang memberi kita arah, sementara kebahagiaan hanyalah cuaca yang berubah-ubah dalam perjalanan kita. Poin 2. Ketenangan bukan berarti menyerah, seni bertindak bijak. Di tengah badai kehidupan, ada sebuah kesalahpahaman yang terus mengganggu pemahaman kita tentang ketenangan. Banyak yang mengira bahwa tetap tenang berarti pasrah, diam, atau menerima segala sesuatu tanpa perlawanan. Tapi para filsuf stoik justru mengajarkan sebaliknya. Ketenangan adalah panggung di mana tindakan bijak dimainkan. Epictetus, yang pernah menjadi budak sebelum menjadi guru kebijaksanaan, memberikan pencerahan tajam, "Jangan berharap peristiwa terjadi seperti yang kamu inginkan, tapi inginkanlah peristiwa terjadi seperti apa adanya, dan hidupmu akan berjalan lancar." Ini bukan ajaran pasifisme, melainkan seni membedakan antara apa yang bisa kita ubah dan apa yang harus kita terima dengan bijak. Mari kita ambil contoh nyata dari dunia modern. Bayangkan dua karyawan yang sama-sama tidak mendapatkan promosi yang diharapkan. Yang pertama bereaksi dengan kemarahan, menggerutu, menyalahkan atasan, dan bekerja dengan setengah hati. Yang kedua, meski kecewa, memilih untuk tenang. Dia menganalisis kekurangannya, bertanya kepada atasannya tentang area pengembangan, dan menyusun rencana perbaikan. Siapa yang sebenarnya lebih berkuasa dalam situasi ini? Seneca menjelaskan paradoks ini dengan indah. Keberanian bukanlah tidak mengenal takut, tetapi menaklukkan sesuatu yang ditakuti. Ketenangan stoik adalah keberanian dalam bentuknya yang paling murni. Kekuatan untuk melihat realitas apa adanya, bukan seperti yang kita khawatirkan atau harapkan. Inilah yang membedakan ketenangan sejati dari kepasifan.
Orang yang pasif seperti daun kering yang terbawa angin. Orang yang tenang seperti pohon oak, akarnya kokoh, tetapi tetap tumbuh ke atas. Marcus Aurelius mencatat dalam jurnalnya, "Kamu memiliki kekuatan untuk bertahan terhadap kesulitan. Kekuatan itu ada dalam penilaianmu." Praktik Stoik mengajarkan kita untuk membagi realitas menjadi 3 kategori. Hal yang sepenuhnya dalam kendali kita, pikiran, nilai, tindakan kita. Hal yang sebagian dalam kendali kita, hasil usaha kita. Hal yang sepenuhnya di luar kendali kita, cuaca, pendapat orang lain, masa lalu. Kebijaksanaan terletak pada fokus total pada kategori pertama, usaha terbaik pada kategori kedua, dan penerimaan penuh pada kategori ketiga. Ini adalah formula ketenangan yang menghasilkan tindakan efektif. Contoh konkret. Seorang atlet yang tenang tidak mengkhawatirkan penampilan lawan atau keputusan wasit. Kategori 3, tetapi fokus pada persiapan fisik dan mentalnya. Kategori 1, serta memberikan performa terbaik. Kategori 2, hasil pertandingan mungkin tidak selalu sesuai harapan, tetapi ketenangan ini memastikan tidak ada penyesalan. Dalam hubungan interpersonal, ketenangan memungkinkan kita merespons bukan bereaksi. Ketika disakiti, orang yang tenang akan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Apa bagian tanggung jawabku? Bagaimana aku bisa memperbaiki atau belajar dari ini?" Bukan langsung melontarkan tuduhan atau menyimpan dendam. Chrysippus, salah satu bapak Stoikisme, menggunakan analogi kereta kuda yang brilian. Kehidupan seperti kereta yang ditarik oleh kuda liar emosi kita. Ketenangan adalah kusir yang terampil, yang bisa mengarahkan energi liar itu menjadi gerakan yang terarah. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, ketenangan menjadi senjata rahasia para pelaku. Mereka yang tenang bisa mendengar sebelum bereaksi, menganalisis sebelum memutuskan, berkomitmen tanpa terobsesi pada hasil, bekerja keras tanpa kelelahan emosional. Inilah mengapa para pemimpin besar sepanjang sejarah, dari Kaisar Marcus Aurelius hingga Nelson Mandela, menjadikan ketenangan sebagai senjata utama mereka. Bukan karena mereka tidak merasakan emosi, tetapi karena mereka telah melatih diri untuk tidak diperbudak oleh emosi. Latihan harian yang bisa kita praktikkan. Setiap pagi, visualisasikan tantangan yang mungkin datang dan rencanakan respons tenang. Saat emosi muncul, tarik napas dalam dan tanyakan, "Apa yang benar-benar bisa aku kendalikan dalam situasi ini?" Di penghujung hari, evaluasi, di mana aku bereaksi berlebihan, di mana aku bertindak bijak. Seperti kata Epictetus. Pertama-tama, katakan pada dirimu sendiri siapa dirimu, lalu bertindaklah sesuai dengan itu. Ketenangan adalah panggung di mana karakter sejati kita terungkap melalui tindakan bijak, bukan melalui reaksi impulsif. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa ketenangan stoik bukanlah pelarian dari realitas, melainkan cara yang lebih dalam untuk terlibat dengan realitas. Bukan menyerah pada keadaan, melainkan menguasai seni bertindak tepat dalam setiap keadaan. Poin 3. Kebahagiaan bergantung pada eksternal. Ketenangan dibangun dari dalam. Ada sebuah kebenaran yang seringkali sulit kita terima. Sebagian besar dari apa yang kita sebut kebahagiaan sebenarnya adalah sandiwara pikiran yang bergantung sepenuhnya pada faktor-faktor di luar diri kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita dengan kalimat yang menusuk. Berapa banyak waktu yang telah kau sia-siakan dengan mengejar apa yang orang lain anggap penting, tanpa menyadari apa yang benar-benar berharga bagi dirimu sendiri? Mari kita lakukan eksperimen pikiran sederhana. Bayangkan 2 skenario. Anda menerima pujian dan pengakuan dari ratusan orang di media sosial. Anda menghabiskan sore yang sunyi dengan membaca buku favorit, sepenuhnya hadir dalam momen itu. Mana yang lebih membahagiakan? Dan yang lebih penting, mana yang lebih menenangkan? Seneca dengan bijak menulis, "Kekayaan terbesar adalah hidup tanpa ketergantungan." Inilah inti dari ketenangan sejati, kemandirian emosional dari fluktuasi dunia luar. Kita hidup di era di mana kebahagiaan sering diukur melalui jumlah like di Instagram, gaji dan jabatan, kepemilikan materi, pengakuan sosial. Tapi lihatlah apa yang terjadi pada para selebriti yang memiliki semuanya namun tetap merasa hampa.
atau eksekutif sukses yang mencapai puncak karier hanya untuk menyadari mereka kehilangan makna. Ini adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan eksternal adalah tuan yang kejam. Semakin kita mengejarnya, semakin ia menjauh. Epictetus, yang memahami betul arti kemiskinan dan perbudakan, memberikan perspektif radikal. Kebebasan sejati adalah keinginan untuk tidak menginginkan. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki tujuan, tetapi bahwa ketenangan kita tidak boleh tergantung pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Anda bekerja keras untuk proyek penting, tapi atasan tidak menghargainya. Anda membeli smartphone terbaru, tapi dalam 2 minggu sudah ada model baru. Hubungan romantis yang awalnya membahagiakan, berubah menjadi sumber stres. Dalam setiap kasus ini, ketergantungan pada faktor eksternal untuk kebahagiaan akan berujung pada kekecewaan. Tapi orang yang telah membangun ketenangan internal akan berkata, "Aku bangga dengan pekerjaanku, terlepas dari pengakuan orang lain. Gadget ini alat, bukan sumber kebahagiaanku. Aku akan mencintai dengan tulus tanpa kehilangan diriku sendiri." Latihan stoik untuk membangun ketenangan internal. Praktik kemiskinan sukarela. Sesekali hidup sederhana untuk mengingat bahwa kita bisa bahagia tanpa kemewahan. Meditasi pagi. Visualisasikan hal-hal terburuk yang bisa hilang dari hidupmu, dan tetap tenang. Jurnal reflektif. Tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap malam, yang tidak bergantung pada orang lain. Digital detox. Secara berkala, bebaskan diri dari validasi eksternal di media sosial. Seperti kata Marcus Aurelius, sangat sedikit yang kita butuhkan untuk hidup bahagia. Ketenangan muncul ketika kita menyadari bahwa sumber sejatinya selalu ada dalam diri. Dalam cara kita memilih untuk memandang, menilai, dan merespons dunia. Di akhir hari, ingatlah, pujian datang dan pergi. Kekayaan bisa hilang, hubungan berubah, tubuh menua. Tapi ketenangan yang dibangun dari dalam adalah seperti mercusuar di tengah samudera kehidupan, tetap berdiri kokoh, meski ombak mengguncang dasarnya. Inilah warisan sejati yang bisa kita kembangkan setiap hari, melalui latihan kesadaran dan kebijaksanaan.